bagaimana kabarnya semua? Pasti sehat-sehat selalu. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, hari ini kakak ditemani oleh kakak cantik loh. Namanya adalah Kak Naomi. Ayo adik-adik semua semangat kita bernyanyi bersama dengan judul lagu Kasih. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Ayo semua bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Musik alun. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama dan memuji Tuhan. Sekarang kakak mau tanya nih, apakah adik-adik masih semangat? Wah, masih semangat. Berarti tadi adik-adik sudah jawab kakak bahwa masih ada semangat. Berarti harus lebih semangat lagi untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, kakak mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sangat bersyukur di mana Tuhan telah menyertai kami sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong Tuhan pimpin kami supaya kami anak-anak-Mu dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Kakak teringat minggu lalu kakak ada kasih pertanyaan buat adik-adik yang ada di rumah. Dan ternyata ada teman-teman kita yang sudah jawab. Wah, kakak senang sekali loh karena ada teman-teman kita yang sudah jawab. Kalau begitu adik-adik, ayo kita lihat sama-sama siapa teman kita yang sudah menjawab pertanyaan minggu lalu. Ya, soal dari Kak Eva. Siapa yang mengangkat Musa pada waktu dia dihanyutkan di laut? Putri Firaun. Yang kedua, apa arti nama Musa? Diangkat dari air. Wah, pintar. Nah, itu dia adik-adik, teman-teman kita yang sudah menjawab pertanyaan minggu lalu. Oke adik-adik, sekarang kakak bercerita. Pada zaman dulu, nama Tuhan Yesus sangat terkenal. Semua orang mengenal Yesus. Nah, adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus terkenal pada waktu itu? Karena Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik kepada orang-orang semua. Pintar mengajar, baik, dan suka menolong. Dan salah satu hal yang paling luar biasa dilakukan oleh Tuhan pada waktu itu adik-adik, yaitu melakukan mukjizat. Makanya pada saat itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengikut dia. Sehingga dimanapun Tuhan Yesus berada, di situ orang ramai sekali. Nah, pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus mengajar di depan orang banyak tersebut. Termasuk orang-orang pemungut cukai dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Pada waktu itu orang Farisi dan juga ahli Taurat sangat membenci orang-orang pemungut cukai. Adik-adik tahu kenapa? Karena mereka menganggap orang-orang pemungut cukai ini adalah orang-orang yang berdosa dan juga orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Makanya mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang pemungut cukai. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini adik-adik
selalu menganggap dirinya suci dan benar. Sehingga pada waktu itu mereka juga membenci Tuhan Yesus dan tidak mau percaya kepada Yesus. Karena Yesus berteman dengan orang-orang yang berdosa dan juga orang-orang pemungut cukai pada waktu itu. Karena Tuhan tahu perbuatan mereka pada saat itu, akhirnya Tuhan mengajarkan suatu perumpamaan di depan orang banyak dan termasuk di depan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, adik-adik. Perumpamaannya adalah mengenai anak yang hilang. Tuhan mengajarkan perumpamaan ini supaya orang-orang Farisi dan juga orang-orang ahli Taurat percaya kepada Yesus dan mengasihi sesamanya. Ada suatu negeri di mana di negeri itu ada seorang ayah yang sangat kaya raya. Dia mempunyai 2 anak, yaitu anak bungsu dan juga anak sulung. Pada suatu hari, si anak bungsu ini minta harta kepada ayahnya. Ayah, berikan sebagian harta itu kepada aku. Dia meminta harta kepada ayahnya, sementara ayahnya masih hidup. Setelah itu, ayahnya memberikan harta yang dia minta itu, adik-adik. Beberapa hari kemudian, dia berpikir untuk menjual segala harta yang dia punya, yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Setelah dia menjualnya, lalu dia pergi ke negeri yang sangat jauh. Diam-diam pergi tanpa memberitahukan kepada ayahnya. Di sana dia menghabiskan semua uangnya, adik-adik. Dia berfoya-foya, makan bersama dengan teman-temannya, tanpa memikirkan ke depannya. Tidak lama kemudian, ternyata di negeri itu terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Di mana semua orang kebingungan, aduh bagaimana ini? Kita susah mencari makan, susah mencari pekerjaan. Nah, adik-adik tahu, si anak bungsu ini merasakan kelaparan. Dia minta bantu kepada teman-temannya, ternyata tidak ada yang mau menolong dia. Akhirnya dia mencari pekerjaan. Dan setelah dia mendapatkan pekerjaan, adik-adik, ternyata pekerjaannya adalah menjaga babi. Wah, adik-adik, mau tidak mau dia harus bekerja supaya dia bisa dapat makan. Pada suatu hari, majikannya ini menyuruh dia untuk pergi ke ladang menjaga babinya. Akhirnya dia pergi, adik-adik, dan karena dia merasa lapar, tidak ada makanan. Dan dia melihat ada ampas di situ. Ampas itu adalah makanan babi. Karena saking laparnya, dia memakan makanan babi itu, adik-adik. Akhirnya dia menyadari bahwa di tempat ayahnya sangat banyak orang-orang yang ayahnya gaji. Dan di sana juga mereka makan berlimpah-limpah. Sedangkan aku di sini mati kelaparan. Aku harus bangkit. Aku harus minta maaf kepada ayah. Karena aku sudah berdosa kepada Tuhan dan juga kepada ayah. Nah, adik-adik, akhirnya dia bangkit, lalu dia pergi. Tentu adik-adik dia mempunyai rasa takut. Bagaimana kalau ayahnya tidak mau menerima dia? Karena dia sudah lari dari rumah. Dia tidak mau memikirkan ketakutannya, yang penting dia sampai di rumah dan minta maaf kepada ayahnya. Lalu dia pergi, adik-adik, dengan semangat, dia lari-lari. Lalu ayahnya melihat dia dari jauh. Seketika itu ayahnya lari dan mendapatkan anaknya. Lalu mereka berpelukan. Anaknya minta maaf kepada ayahnya. Lalu dia berkata kepada ayahnya, adik-adik, sambil nangis, "Ayah, maafkan aku. Aku telah berdosa kepada Tuhan dan juga kepada ayah. Aku menyesal dengan apa yang telah aku perbuat. Kalau boleh ayah izinkan, aku mau bekerja di tempat ayah." Ayahnya sangat senang adik-adik mendengarkan penyesalan dari anaknya. Akhirnya, bapaknya juga menerima dia dengan penuh sukacita. Ayahnya menyuruh pekerja yang ada di situ untuk mengambil jubah yang terbaik, lalu memberikan kepada anaknya itu. Ternyata bukan cuma jubah saja adik-adik yang diberikan ayahnya kepadanya, tetapi ayahnya juga memberikan cincin dan juga sandal.
Wah, luar biasa adik-adik. Ternyata dia dapat hadiah dari ayahnya. Setelah itu semua adik-adik, lalu ayahnya menyuruh pekerja itu untuk menyembelih domba dan melakukan pesta besar-besaran. Dan tidak lama kemudian, si anak sulungnya datang adik-adik dari kebun. Ada apa ini? Pekerja, apa yang terjadi? Kenapa ada pesta di sini? Lalu pekerja itu menjawab bahwa ayahnya yang melakukan itu karena adik bungsunya sudah datang. Di situ dia sangat geram adik-adik. Lalu dia menjumpai ayahnya dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah melakukan ini semua? Bukannya dia sudah menghabiskan seluruh harta ayah dan aku sudah bertahun-tahun berada di samping ayah, tetapi ayah tidak pernah menyembelih domba untuk aku. Anakku, selama ini kamu selalu berada di samping aku. Dan tentu semua yang aku punya juga adalah punya kamu." Nah, adik-adik mendengar itu, akhirnya dia tidak jadi marah. Lalu mereka sama-sama merayakan kedatangan saudaranya. Adik, tadi kita sudah mendengarkan tentang cerita anak yang hilang. Dan di situ mengajarkan kita supaya kita tidak boleh membenci sesama. Dan juga kita harus patuh kepada orang tua. Karena itu adalah salah satu perintah yang Tuhan Yesus ajarkan. Sekarang kakak kasih pertanyaan buat adik-adik yang ada di rumah. Kalau sudah mendengarkan cerita dari awal sampai akhir, pasti bisa jawab. Yang pertama, coba sebutkan anak keberapa yang pergi ke negeri yang lain. Dan yang kedua, siapa yang nyambut anak bungsu ketika datang ke rumahnya. Dan yang ketiga, coba adik-adik sebutkan anak keberapa yang marah ketika saudaranya datang. Jadi, kalau adik-adik sudah bisa jawab, adik-adik bisa langsung tulis di bawah kolom komentar. Atau kalau adik-adik merekam suara atau membuat video, adik-adik bisa langsung kirim ke grup Sekolah Minggu GBIA Kebenaran. Kita hari ini adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.